Tuh. Romannya lemas banget nih. Jangan-jangan belum pada madang. Nah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya barokah kita ngaji pada kenyang semuanya. Karena nanti di akhir zaman itu makanannya cuma sholawat, makanannya wirid, zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu. Ya udah akhir zaman, udah akhir banget, udah mau kiamat, udah mau kiamat, digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang Muslim sejati, Muslim yang baik semuanya, ya dihembuskan dengan angin, dia makanannya sholawat, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Habib yakin insya Allah kalau makanan jasmani kita udah pada ready semuanya. Habib yakin insya Allah jasad kita tiap hari makan, betul? Tiap hari, sehari ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang lebih dari 3 kali. Apalagi pakai semur jengkol sama balado telur, jadi dah makan nambah itu. Tambah sambal petik, jadi udah. Ya, mudah-mudahan sekarang kita kasih makanan rohani kita, biar hidup kita ini tenang, aman, nyaman, bahagia, makmur, sentosa dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang ngucapin, yang menjawab salamnya Habib doain panjang umur, gampang jodohnya, murah rezekinya, lunas hutang piutangnya, cerdas pikirannya, bersih hatinya, tambah taatnya, makin istiqomahnya, mati husnul khotimah, masuk di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi masyaallah la yasukul hara illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah semuanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahid nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak pernah luput dari lisan kita, dari hati kita, dari pikiran kita, dari sanubari kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha segala-galanya, Tuhan yang Maha memiliki alam semesta. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang tahu diri, menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat ridho ilahi rabbi. Amin ya rabbal. Intinya hadirnya kita semuanya di sini karena Allah. Betul apa betul? Benar apa benar? Habib tanya, yang menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga kita duduk di sini siapa? Yang memberikan rezeki kita sehingga ngisi bensinnya, sehat badannya, duduk di sini ngaji bersama siapa? Allah. Ya, yang membersihkan hati kita, niat yang baik, menyehatkan kita semuanya dengan niat yang baik, tulus duduk di sini semuanya karena siapa? Allah. Karena Allah
yang menggerakkan hati kita, pikiran kita, sanubari kita, jiwa kita, sehingga kita duduk di sini, ngaji di sini. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Yang penyakitan, yang kena corona, barokah ngaji, barokah bulan Rabiul Awal, barokah Maulid Nabi, hilang tuh corona. Roman-romannya udah nggak ada, ambulan lewat lagi nih ya. Jarang udah. Orang udah jarang pakai masker, ya. Orang udah misalnya perkumpulan udah biasa, bener-bener. Barokah sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barokah Maulid bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kelamaan kita ngaji, udah kelamaan kita ngantuk jalan begini, bener apa bener? Udah lama nggak menyebut nama Allah, udah lama nggak menyebut qasidah kepada Rasulullah, pujian kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama banget, hampir 2 tahun. Ya, 2019, 2020, sekarang 2021. Ya, 2 tahun. Udah 2 tahun, tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang insya Allah ya, insya Allah semuanya ya yang tidak baik, yang berupa virus corona dan lain sebagainya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang dari bumi pertiwi ini. Biar siar-siar kita kepada Allah, siar-siar kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di mana-mana, tiada putusnya di seluruh Nusantara, bahkan di dunia internasional. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada idola kita, panutan kita, sanubari kita, kekasih kita Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu nggak sama Nabi Muhammad? Rindu nggak sama Nabi Muhammad? Sayang nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Bahagia nggak punya Nabi Muhammad? Senang nggak punya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, betul. Tapi setiap kita membaca sholawat, setiap mengadakan peringatan Maulidin Nabi, entah itu khitanan, sunatan, akikahan, milad dan lain sebagainya, dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, hadir bersama kita. Benar apa benar? Merasakan ruhiyahnya, ya. Ada gerakan sebuah magnet hati kita sehingga rindu kita kepada Nabi Muhammad itu tersalurkan. Kadang-kadang tidak sengaja meneteskan air mata. Ya Nabi salam alaika, netesin air mata. Ya Allah, rindu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya, ahlaknya, rupanya, etikanya, sopan santunnya, perjuangannya, tawaduknya, keberaniannya, ketegasannya, apapun, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam number 1 in the world, nomor 1 di dunia, nomor 1 di dunia, ada tandingannya. Ya, basyarun walaysa kal basari, manusia tetapi bukan seperti manusia seperti kita. Bal afdalu minal malaikah, akan tetapi lebih afdal, lebih mulia daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau hatinya bagus, hatinya bersih, hatinya nggak ada rasa yang buruk, ya, semuanya isinya baik, semuanya ibadahnya luar biasa, tuh manusia lebih bagus daripada malaikat. Tapi kalau udah maksiat mulu, senang berbuat dosa, senang berbuat dolim, senang berbuat maksiat, lebih jelek daripada setan. Benar apa benar? Betul apa betul? Makanya kita berupaya seoptimal mungkin. Kenapa? Setiap acara-acara kita membaca Maulidun Nabi Muhammad SAW, sejarah Rasulullah, ya, yuqadu al-ihtifalat, ya.
Kita tidak membutuhkan hadis yang sahih untuk mengadakan peringatan Maulidun Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memerlukan hati yang sahih, hati yang benar untuk memperingati Maulidun Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya bersih, mengapa perlu dalil-dalil? Ngapain sih itu kumpul-kumpul ngadirin peringatan Maulid Nabi? Ya Allah, tuh orang-orang begitu yang nggak tahu diri, yang nggak punya rasa terima kasih, yang nggak punya rasa attitude, nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama, nggak bisa balas jasa. Kita sholawat tiap hari kepada Rasulullah, manfaatnya buat diri kita sendiri, bukan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita selalu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai kaum dari nabi yang lain masuk surga duluan, ya Allah, sebelum kaumku semuanya masuk surga duluan, baru kaum nabi yang lain masuk surganya Allah Subhanahu. Itu jasa siapa? Jasa Nabi kita, Nabi Muhammad, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya man ahabba syai'an aktsar min dzikri, yang sering menyebut sholawat, yang sering qasidahan, naik motor, ya, naik motor, tola'al badru alaina, atau baca burda, maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim, sambil naik motor berputar roda, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Enak dalamnya, faedah, manfaat, daripada ngelamun nggak jelas, pandangan yang ngeblank. Ntar lihat cewek lagi, Allah, lihat cewek depannya cantik, pakai baju ketat lagi, pakai celana jeans, maaf kata kadang-kadang kaosnya kaos yang sempit begitu ya, ya, kaosnya kaos sempit, entah itu kaosnya yang sempit apa kainnya yang kurang tuh, mana begitu, ya Allah ya Rabbi. Naik motor sedikit, naik motor apa namanya, ya, naik motor, ya, dibonjengin lagi, dibonjengin sama temannya, entah temannya atau pacarnya. Namanya bonjengan, orang lagi bermesraan kan repot kadang-kadang. Ya Allah ya Rabbi, naik pakai celana jinnya ketat lagi, belahannya kelihatan. Ya Allah, ini suruh Habib ya Rabbi bil Mustafa, tapi pandangan ke sono. Ya Allah, naudzubillahi min, jangan, ya, jangan, tutup matanya, merem. Kalau nggak tahan kawin, kalau nggak tahan nikah. Jangan pacaran mulu, ya, pacaran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nikahnya sama orang lain. Rasain lu, mampus lu. Di pelaminan nangis viral di Instagram. Bener apa bener? Bener apa bener? Jagain bininya orang. 5 tahun jagain bininya orang, nikahnya sama orang lain. Ya Allah, sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Sakit, ya Allah ya Rabbi. Makanya semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah putus asa. Ya, yang pacaran harus doain putus insya Allah. Yang jomblo, yang benar-benar niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah, cari pasangan buat dinikahin, buat benar-benar, mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat main-main, kadang-kadang ceweknya mau juga sih dibuat boneka Barbie. Bener apa bener? Ya Allah, dipegang mau, dicubit-cubit mau, dicium-cium mau. Ya Allah, naudzubillahi min. Jadi yang salah ceweknya apa cowoknya? Dua-duanya. Biasanya cowok selalu salah di mata cewek biasanya. Bener apa bener? Nggak ada benernya biasanya. Ya Allah ya Rabbi. Yuk sekarang kita ngaji. Kita sekarang baca doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib bin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Wajib ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darain amin. Ila anqal an Sulaiman ibnu Yasar qala kana fulan yutilul ulayaini min ad-duhri wa yukhaffafu al-asra wa yaqra fil maghrib bi qisal mufassal wa fil isya bi wasatihi wa fi subh bi tiwalihi. Faqala Abu Hurairah ma salaitu wara'a ahadin asba salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada. Ahrajahu An-Nasa'i bi isnadin sahih. Ayo tanya semuanya, orang Islam wajib apa enggak sholat? Wajib apa enggak sholat? Yang enggak sholat, aduh doain pantatnya bisulan. Ya, jangan sampai enggak sholat. Jangan bangga ngaji sampai malam luar biasa, tapi ninggalin sholat, percuma. Percuma, nggak ada manfaatnya. Ya, orang Islam harus sholat 5 waktu wajib. Kalau yang sunnah nggak dikerjain nggak apa-apa, yang penting wajibnya dikerjain. Lebih-lebih sunnahnya dikerjain, itu luar biasa. Luar biasa. Makanya sholat itu menjadi sebuah kewajiban buat kita semuanya. Mau sukses jangan tinggalin sholat. Mau kaya jangan tinggalin sholat. Mau berkah jangan tinggalin sholat. Ya, mau baik jangan tinggalin sholat. Ya, mau luber, mau banjir rezeki, banjir hadiah, banjir ini, banjir kebaikan, banjir rahmat, jangan pernah tinggalin sholat. Kira-kira siap melaksanakan sholat? Siap mengerjakan sholat? Siap melaksanakan sholat 5 waktu? Siap menjalankan ketaatan kepada Allah? Siap menjalankan perintah dari Allah? Siap mengikuti para ulama? Siap mengikuti para habaib? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini syiar dari syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nggak ngerti, jangan sampai nggak tahu, jangan sampai nggak apa. Makanya Habib sering ngomong, ngaji biar tahu, ngaji biar ngerti, ngaji biar paham. Ya. Di sini hadis diriwayatkan oleh Sulaiman ibnu Yasar, ya, berkata, ada orang, ada fulan, dia memanjangkan 2 rakaat dari sholat duhur. Jadi rakaat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau yang ngomong duhur 3 rakaat berarti sesat gitu. Ya. Itu sesat. Duhur berapa rakaat? 2 rakaat. Sesat itu. Ya. Kecuali nanti kosor baru sholat kosor. Mula sholat kosor, meringkas sholat. Itu pun kalau lagi sakit ataupun lagi melakukan sebuah perjalanan yang jauh lebih dari 84 km. Ya. Yutil aulaini minad duhur.
Ya, ada seseorang memanjangkan 2 rakaat sholat duhur, dua yang asalnya 4 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua itu panjang. Kalau rakaat ketiga dan keempat pendek, biasanya sebentar. Kenapa? Karena rakaat ketiga dan keempat itu biasanya cuma baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Itu sholat duhur. Wa yuhaffaf al-asra. Cuma sholat duhur ini lebih panjang daripada sholat asar. Sholat asar lebih ringan, nggak terlalu panjang. Ini seseorang melihat ya, seseorang Sulaiman bin Yasan yang melihat seseorang itu sholat duhurnya 2 rakaat pertama panjang, ya, rakaat ketiga dan keempat pendek. Tapi sholat asar lebih ringan daripada sholat duhur. Jadi sholat yang 2 rakaat pertama itu pendek, sholat yang ketiga keempatnya juga lebih pendek. Wa yaqra' fil maghrib bi qisaril mufassal wa fil isya bi wasati wa fi subuh bi tiwalihi. Dan membaca di sholat maghrib ini bi qisaril mufassal. Apa qisaril mufassal itu? Coba kalian perhatikan ya. Al-mufassal itu ya surat-surat yang nggak terlalu panjang. Kenapa? Karena banyak pasal, dipisah, dihalang-halangin, dipisah dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ganti surat Bismillahirrahmanirrahim, ganti surat Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya mufassal. Ada qisarul mufassal, ada yang pendek pasalnya, ada yang sedang, ada yang panjang. Jadi ada 3. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Ada, kalau bahasa Arabnya qisarul mufassal, ada wasatul mufassal, ada tiwalul mufassal. Di dalam sholat maghrib ini dibacakan qisarul mufassal. Apa itu qisarul mufassal? Isnatani wa isruna surah min suratid duha ila akhir mushaf. Ada ya 22 surat dari surat Wadduha ke bawah sampai qul a'udzu birabbin nas. Ya, sampai akhir, sampai mushaf terakhir. Itu namanya qisarul mufassal. Wadduha sampai ke bawah itu berarti suratnya pendek, nggak ada yang panjang. Ya, paling panjang 11 ayat. Mungkin ya 11 ayat Wadduha gitu yang paling panjang. Alhaqumut takatsur mungkin. Ya. Nah, selain itu ya mungkin pendek-pendek semuanya. Pokoknya dari Wadduha ke bawah itu namanya qisarul mufassal. Dan orang tadi membaca di sholat maghrib dengan bacaan-bacaan yang pendek tersebut. Setelah Al-Fatihah membaca surat dari Wadduha sampai ke bawah. Tapi salah satu aja kan dibaca semuanya. Salah satu misalnya Alhaqumut takatsur atau Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, al-fil misalnya. Ya, bacanya pendek. Ya. Wa fil isya bi wasatihi. Kalau sholat isya bacaannya sedang ya. Wasatul mufassal salasa asrah surah min abasa ila Wadduha. Ya. Dari Abasa sampai Wadduha ya itu ada 13 surat. Itu namanya wasatul mufassal, sedang. Bacaannya sedang. Beb, kalau baca yang pendek boleh nggak Beb? Boleh. Baca hafalannya kulhu aja sih. Hafalannya kulhu aja biasanya. Ya Allah, maghrib kulhu, subuh kulhu, isya kulhu. Nggak ada surat yang lain udah. Yang hafal itu doang Beb, gimana lagi? Nggak masalah, yang penting jangan ninggalin sholat. Sah kok sholatnya sah. Baca kulhu pun nggak masalah ya. Al-Fatihah pun nggak masalah. Kalau seandainya nggak hafal qul huwallahu ahad Allahu samad, nggak hafal qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya kebangetan banget dah. Bener apa bener? Biasanya kan harus hafalan tuh. Masa nggak hafal sih sama sekali, Al-Fatihah doang hafalnya ya.
Dari abasa wa tawalla sampai wadduha itu namanya wasatul mufassal. Bacaannya menengah, bacaannya sedang, bacaannya sedang. Ya. Sementara dalam sholatul subuh itu namanya tiwalul mufassal atau panjang bacaannya. Tapi kalau sekarang apalagi aki-aki yang jadi imam, ya aki-aki yang jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk lagi. Bacaannya panjang. Al-Baqarah kira-kira kuat nggak itu? Ya Allah ya Rabbi, makmumnya pada kabur. Makmumnya pada kabur. Nggak usah baca itu. Baca Yasin aja pada kabur semuanya makmumnya. Apalagi Al-Baqarah panjangnya berapa ayat itu, ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi tiwalul mufassal itu ya, dia wahid wa thalathuna surah, ada 31 surat ya. Dari surat Qaf ya, dari surat Qaf sampai surat Abasa wa Tawalla. Itu namanya tiwalul mufassal. Dan ada yang menyatakan ya dari surat Al-Hujurat sampai Abasa wa Tawalla. Ada yang menyatakan seperti itu. Ya. Baru bisa. Faqala Abu Hurairah, ya, ini orang ajib, ini orang bagus. Maka berkata Abu Hurairah, ma sholaitu wara'a ahadin asba sholatan bi Rasulillah min hada. Saya tidak melihat, ya, Abu Hurairah yang melihat itu, ya, berkata langsung menyatakan, ya, Abu Hurairah mengatakan, ma sholaitu, saya tidaklah aku sholat di belakang seorang pun ya menyerupai sholatnya daripada Rasulullah SAW, daripada orang laki-laki tersebut. Sholatnya sama seperti sholatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita dari sini kita ambil ya sebuah hikmah pelajaran ilmu agama, bahwasannya kita dianjurkan, disyariatkan untuk membaca tiwalul mufassal panjang. Bacaannya panjang nggak wajib ya, nggak wajib, cuma dianjurkan dalam agama Islam ya, cuma dianjurkan dalam agama Islam. Kalau sholat subuh dan sholat duhur itu membaca tiwalul mufassal agak panjang. Kenapa agak panjang? Biar yang telat-telat pada tidur, pada bangun dapat berjamaah sama imam di masjid atau di musol. Biar yang bangunnya telat tidur, oh udah subuh nih, ya udah rakaat pertama ini. Nah, makanya dianjurkan untuk memperpanjang bacaannya. Al-ghaflatin, atau dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidur atau dalam keadaan lalai. Siang duhur tidur jam 11, tiba-tiba bangun kaget, ada suara azan, ada suara azan, lapar, makan dulu ya, imamnya belum mulai sholat akhirnya bareng ya, ghaflah, dia lalai karena lalai. Sholat duhur panjang, dianjurkan, disyariatkan sholatnya untuk diperpanjang. Kemudian ya disyariatkan juga dalam sholat isya dan sholat asar untuk berada di tengah-tengah bacaannya ya, dari abasa sampai duha ya, di tengah-tengah bacaannya. Li'annal isya waktu ghalabatin nom, wal asar waktu rohah min ta'abin nahar. Kenapa? Karena pada waktu isya itu orang pada waktu lelah-lelahnya, capek-capeknya, habis aktivitas, habis kerja, habis melakukan apapun itu ya, waktu ghalabatin nom, kadang-kadang udah mulai ngantuk, ya, kadang-kadang mulai ngantuk. Enggak, Bib, saya kalau sholat isya justru gak ngantuk, Bib, justru subuh saya ngantuknya, Bib. Iya ya, biasanya hidupnya di malam hari kayak kalong biasanya ya, kalau malam-malam hunting ya, posting, ghosting, apalagi ya, jadi nggak tahu hunting apa itu, kadang-kadang mabar sampai subuh ya, 2 hari 2 malam kuat tuh nggak tidur, bener-bener khusyuknya luar biasa kalau udah online ya.
Wal asar waktu rohah min ta'bin nahar. Kenapa sholat asar itu di tengah-tengah bacaannya, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang? Karena waktu istirahat dari capeknya kerja di siang hari, dari siang hari yang kadang-kadang panas, yang kadang-kadang hujan, yang kadang-kadang ini biasanya di sore hari kita rohah, ya. Dianjurkan juga qiraah fil maghrib, bacaan maghrib itu dengan bacaan yang pendek, namanya qisar mufassal. Kenapa? Karena waktunya maghrib itu pendek. Dari maghrib ke isya itu sebentar, setengah jam udah kelar dah. Setengah jam udah isya, kadang-kadang 40 menit, kadang-kadang 50 menit, kadang-kadang setengah jam udah sholat isya. Belum wudhunya, belum makannya, belum ininya, belum ke kamar mandinya, belum buang air besarnya, belum buang air kecilnya, ya. Kadang-kadang lidiki waktihi. Kenapa bacaannya maghrib itu pendek? Karena waktunya sebentar, ya. Wal ihtijaj li taqdimil isya, dan ya karena waktu isya itu cepat datangnya, mau nggak mau sholat maghrib cepat-cepat, buru-buru, takut telat nanti masuk sholat isya, ya. Takut juga ada tamu nanti repot. Biasanya tamu datang habis maghrib, kondangan tuh rame badal maghrib biasanya, ya. Badal maghrib itu rame. Wal iftar lisaimin, dan kalau orang puasa kan repot, ya. Kalau orang puasa kan repot, makan dulu habis maghrib, kadang-kadang sholat maghrib dulu, makan dulu, biar waktu ke isyanya keburu. Nah, itulah hikmah kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, cara sholatnya. Itulah indahnya Islam. Islam itu semuanya diatur. Islam itu semuanya ada etikanya, ada tata tertibnya. Bener apa bener? Masuk kamar mandi, kaki kiri apa kaki kanan? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Keluar kaki kiri atau kaki kanan? Kaki masuk masjid kaki kiri kaki kanan? Kaki kiri kaki kanan? Keluar masjid kanan atau kiri? Keluar masjid kanan atau kiri? Alhamdulillah. Ada aturannya, sepele. Tapi hikmahnya luar biasa kalau istiqomah. Jangan menyepelekan sesuatu yang kecil, tapi menurut Allah SWT itu sesuatu yang besar. Gara-gara ente istiqomah jalanin itu, Allah bukakan pintu rezeki buat ente. Allah bukakan pintu jodoh buat ente. Allah bukakan rahmatnya buat ente. Yang asalnya goblok tiba-tiba jadi pintar. Yang asalnya malas tiba-tiba jadi rajin. Yang asalnya durhaka sama orang tua tiba-tiba Masya Allah jadi anak yang bakti sama orang tua. Barokah ngejalanin yang kecil. Barokah ngejalanin yang kecil. Barokah ngejalanin yang kecil itu luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Berapa banyak cerita-cerita yang sering kita dengar. Seorang pelacur ngasih makan kucing yang kehausan, ngasih minum kucing yang kehausan, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ghazali karangannya yang begitu dahsyat luar biasa, masuk surganya Allah. Kenapa? Karena memberikan makan kepada seekor lalat, meminum tintanya. Ya, sepele. Tapi menurut Allah SWT itu sesuatu yang besar. Jangan kita menganggap sesuatu yang besar. Oh, saya puasa Senin dan Kamis ini, saya puasa ini apa? Saya sedekah 5 juta ini segala macam. Oh, tapi karena dengan ria, dengan sombong, dengan aku hilang itu semuanya. Justru dengan ngambil paku di jalan, sepilih orang nggak ngelihat. Wah, ini nanti orang ada motor lewat, ntar motor bannya bocor lagi, kesian saya ambil. Ada paku, dibuang. Ya, itu. Ya, kalau seandainya nggak nampak, nggak kelihatan, insya Allah jadi barokahnya, insya Allah jadi manfaatnya, insya Allah jadi baiknya, insya Allah jadi berkahnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, ini pendek. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib bitur. Ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salat membaca dalam salat maghrib dengan panjangan, dengan doa, dengan apa namanya, dengan Quran surat At-Tur, ya. Ini apa? Ya. Ini bacaan suratnya panjang. Loh, tadi hadis yang pertama pendek, nyuruh pendek. Sekarang Rasulullah nyuruh panjang. Ya.
Padahal Rasulullah sering membaca Qisarul Mufassal, tapi kenapa ini panjang? Biar nggak menjadi sebuah kewajiban. Diseling-seling sama Rasulullah, biar nggak menjadi sebuah kewajiban, jadi harus yang pendek. Kalau yang panjang nggak boleh, nggak. Itu menunjukkan hukum syariat, bahwasannya yang pendek, yang tengah, yang sedang ataupun yang panjang itu boleh dibaca semuanya dalam menjalankan sholat. Buktinya ada dalil yang lain. Jadi itu bisa digabung sebenarnya. Itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW itu mengerti, paham keadaan masing-masing. Disunahkan untuk membaca dalam sholat maghrib bitiwalil mufassal itu. Oh ini gimana nih? Dianjurkan yang pendek, disunahkan yang panjang. Gimana nih? Yang jelas Rasulullah tidak mewajibkan. Tapi Rasulullah sering membaca bacaan di sholat maghrib itu bacaan yang pendek, ya. Di kita dalam sholat maghrib kita untuk mengeraskan suara kita. Qabul riwayat Jabir li hadhil kisah mana samakan qabla Islam li anna al-ibra bi halatil ada la bi halatit tahammul. Jadi itu semuanya ya, bahwasannya riwayat Jabir li hadhil kisah ini bahwasannya dia mendengar sebelum Islamnya. Kenapa? Karena al-ibrah ya, yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya adalah bihalatil ada la bihalatil tahammul. Dengan keadaan yang ada, bukan dengan keadaan yang kemungkinan ataupun kira-kira. Jadi semuanya ini dianjurkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat biqisaril mufassal, lebih pendek sholatnya, lebih baik. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Oh ya. Fatihah dulu buat ya istrinya Habib yang lagi